penyesuaian fokus menyebut. Assalamualaikum. Apa kabar semua hari ini? Iya, ini sekarang menunjukkan pukul 2 siang ya. Pasti di rekan-rekan semua ini ada yang mungkin mengantuk atau seperti apa. Nah, supaya lebih semangat lagi, kalau saya jawabnya semangat pagi, saya bilangnya semangat pagi, jawabnya pagi. Oke? Kita coba sama-sama ya. Mungkin sambil berdiri, silahkan. Oke. Semangat pagi. Pagi. Ya, sekali lagi semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, ya, sesuai dengan kesepakatan kita di sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan handover atau timbang terima. Ya, namun sebelum kita mulai, saya bagi absen terlebih dahulu. Ya, nanti silahkan diisi ya. Oke, kemudian ini saya pakai sebuah metode pembelajaran namanya time token. Jadi saya akan kasih kertas di rekan-rekan semua, di mana setiap kertas itu dia ada jumlah waktu yang rekan-rekan semua butuhkan untuk menjawab atau berbicara, ya, berkomunikasi, mau bertanya dan lain-lain. Oke, jadi setiap orang hanya akan memiliki kesempatan 2 kali saja berbicara selama pelajaran saya berlangsung. Di masing-masing situ ada waktunya, jadi tiap orang hanya akan mendapatkan kesempatan baik itu 30 detik maupun 1 menit. Nah, kalau misalnya dia sudah 1 kali berbicara, maka harus segera dikembalikan ke saya untuk tokennya. Jadi dia sudah, dan kalau misalnya dua-dua sudah terpakai, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan buka perkuliahan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari rekan-rekan semua, ada yang tahu tidak tentang handover? Silahkan, please raise hand. Siapa yang bisa jawab? Oke, dari Bapak Gusti. Handover timbang terima dalam artian bagaimana perawat si pagi melaporkan pasien-pasiennya ke perawat yang sip. Ya, bagus sekali. Jadi Pak Gusti sudah terpakai 1 tokennya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke, sekarang kita lihat untuk learning outcome pelajaran kita hari ini, di mana yang pertama, setelah pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi definisi timbang terima, kemudian menjelaskan tujuan, langkah-langkah timbang terima, dan hal yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima atau handover. Sekarang kita masuk ke definisi. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Bapak Gusti tadi, karena mungkin Bapak Ibu di sini rekan-rekan semua adalah mahasiswa non reguler yang sebagian ada yang sudah bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi sedikit banyak sudah paham atau malah sering terpapar dengan operan ini. Nah, bisa dilihat di sini adalah handover merupakan komunikasi verbal yang dilakukan antar perawat terkait dengan informasi tentang pasien pada saat pergantian shift jaga. Jadi antara shift yang sebelum ke shift yang saat itu akan melakukan pelayanan. Kemudian handover ini ada sih namanya operan, timbang terima. Handover itu sama, hanya beda apa ya, istilah saja. Ada bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Inggris. Nah, cara dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan
berkaitan dengan keadaan pasien. Tujuan dari timbang terima atau Eindhoven ini apa sih? Nah, yang pertama, perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna. Jadi dengan adanya operan, si perawat yang sebelumnya sih mau mengoperkan terkait dengan pasien, maka semua perawat yang dinas atau yang ada di ruangan itu dia akan tahu perkembangan paripurna untuk pasiennya ini seperti apa. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat. Nah, ini penting sekali ya. Kadang-kala perawat tuh kalau misalnya di rumah sakit, pasti Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengalami juga handover-nya dilakukan di tempat parkir. Mungkin buru-buru, sudah pukul jam dinas, tapi yang shift sesudahnya itu belum datang. Aduh, kita seburu-buruin mau pergi di pesta. Jadi akhirnya ya sudah, baku dapat di tempat parkir, langsung di situ ada pasien ini ya, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya. Jadi untuk ini adalah apa ya? Kita tidak akan secara detail dalam menyampaikan bagaimana kondisi pasien ini. Kemudian yang ketiga, akan terjalin kerjasama yang bertanggung jawab. Nah, ini akan ada kerjasama antara perawat yang shift, antar shift. Apalagi misalnya ada perawat baru, kemudian ada perawat senior. Nah, dengan adanya operan ini akan ada komunikasi yang terjalin antar kedua perawat tersebut. Kemudian terlaksananya asuhan keperawatan yang berkesinambungan, menyampaikan kondisi dan keadaan secara umum, menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya, dan tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Oke, kemudian langkah-langkah dari handover. Jadi di sini karena membutuhkan dua kelompok, yaitu kelompok yang shift sebelum sama shift yang akan saat itu dinas, atau mungkin dia yang shift pagi yang akan mengoperkan ke shift siang, sehingga akan membutuhkan dua kelompok. Dan diharapkan bahwa kedua kelompok ini harus dalam keadaan siap. Jangan misalnya kelompok yang shift pagi ini sudah mau oper ke shift siang, yang shift pagi masih di kantin. Kan kasihan yang shift siang tak tunggu, ya kan? Atau tidak yang shift siang belum datang-datang. Jadi akhirnya tidak siap. Jadi memang harus betul-betul kedua kelompok siap dengan waktu yang telah mereka tentukan bersama. Yang kedua, kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. Jadi jangan cuma beroper di nurse station. Ini yang paling sering. Jangan cuma sekedar di buku catatan, oh sudah ini dia pasien. Nah, kemudian tidak dioperkan langsung di bednya pasien. Kemudian perawat mengkaji secara penuh masalah kebutuhan dan tindakan yang telah dilaksanakan. Jadi memang harus betul-betul lengkap ya. Dan perawat mengkaji hal-hal yang penting selama masa perawatan. Ini merupakan langkah dari handover itu sendiri. Nah, sekarang saya tanya lagi. Apa saja hal-hal yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima? Silahkan. Ada yang tahu? Oke, dari Bu Ita. Bu Ita dari rumah sakit mana? Kerjanya di rumah sakit atau puskes? Dari puskesmas, Bu. Ya, puskesmas mana? Puskesmas Pelita. Oh, luar biasa. Oke, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pengalaman saya pada saat proses timbang terima yang saya sering lakukan itu, pertama jumlah pasien yang ada di rawat inap, jadi jumlah pasiennya, kemudian diagnosanya apa, lalu implementasi keperawatan apa yang akan diberikan dan yang sesudah saya berikan. Wah, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Oke, Bu Ita, tokennya sudah terpakai satu ya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silahkan. Bu Ilan dari rumah sakit puskes atau dinas? Oh, rumah sakit. Oh, rumah sakit Alisa, Bu. Ya, Pak, pasti sering melakukan ini ya. Silahkan. Menyambung apa yang sudah disampaikan Ibu Ita, selain dari apa yang sudah diberikan, kemajuan dari apa yang sudah kemajuan dari terapi yang sudah kita berikan. Ya. Jadi tidak hanya apa yang kita beri, tapi progres kemajuan dari pasien itu sendiri kita laporkan sejauh mana. Misalnya HB-nya 7, kemudian ditransfusi, perkembangannya sudah sampaikan apakah HB-nya masih tetap atau sudah meningkat seperti itu. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang saya yang bertanya.
Bapak Ibu biasanya melakukan yang mungkin yang di rumah sakit ya, biasanya melakukan handover di mana? Iya. Di ruang perawatan. Ya, dari Pak Gusti. Kalau saya itu dari nurse station sambung ke ruang perawatan. Kita harus melihat langsung pasien. Iya. Ada lagi? Oke, Pak Gusti sudah tidak bisa bicara lagi ya, tokennya sudah habis. Ada lagi? Ya, silakan, Bu Ayu. Dinner station. Dinner station, tapi habis itu dilanjutkan ke ruangan pasien. Iya. Aku melihat kondisi pasien yang dilaporkan ini, yang mana orangnya, jangan sampai salah atau apalagi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Biasanya kan ada perawat yang kayak asal-asal gitu ya. Jadi habis itu harusnya lihat ternyata tidak sesuai, ya bisa diperbaiki untuk mencapai derajat kesehatan. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua. Bu Ayu kerjanya di mana? Di Ayun. Oh, di Rumah Sakit Ayun. Luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu sudah sering terpapar dengan ini. Biasanya Bapak Ibu tidak ada yang di itu ya, di parkiran atau mungkin di telepon. Kita ada pasien di Subapuri ini, apa kita sampai pasien ini kasus saja ini, di dokter bilang begini, ada tidak seperti itu? Tidak, nurse manajemen Tidak, tersebut. kami akan ditegur kalau melakukan seperti itu. Iya, jadi semoga Bapak Ibu di sini tidak ada yang seperti itu, dan kalaupun ada teman-teman rekan-rekan perawat kita seperti itu, bisa kita saling menegur ya. Oke. Nah, ini yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima: identitas pasien, kemudian diagnosa medis pasien, dokter yang menangani siapa, kondisi umum pasien, masalah keperawatan, intervensi yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, tindakan kolaborasi, rencana umum dan persiapan lain, tanda tangan dan nama terang. Ini jangan sampai lupa. Yang paling bahaya itu ini, identitas pasien, yang jangan sampai salah, sama siapa perawat yang memberikan atau mengoperkan atau yang saat itu jaga. Nah, selanjutnya hal yang perlu disampaikan. Kalau tadi kan didokumentasikan. Nah, sekarang yang disampaikan identitas pasien dan diagnosa, masalah keperawatan yang masih muncul, ini biasa yang dikomunikasikan saat timbang terima ya. Kemudian intervensi keperawatan dan kolaboratif, rencana umum dan persiapan. Kalau misalnya ada operasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lain, persiapan konsultasi, atau prosedur lainnya. Nah, ini contoh kasusnya atau contoh pada saat kita mau melakukan operan. Ini yang biasanya dibaca oleh perawat. Ini Nyonya Tolha, umur 42, ini nomor rekam medisnya, dengan Ciamamae, pos mastektomi. Ini dokter yang menangani Dokter Nindi, keadaan umumnya seperti apa, baik, kompos mentis, tekanan darahnya berapa, TTP-nya semua, keluhannya apa, masalah keperawatan yang muncul apa, kemudian rencana yang sudah dilakukan, ya dirincikan di sini rencana yang belum dilakukan, jadi yang belum ini yang akan dilakukan oleh shift selanjutnya, kemudian terapi yang sementara dijalani oleh pasien tersebut. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi harus tepat waktu. Jangan untuk handovernya dilakukan shift misalnya pagi ke siang jam 2, mereka pergantian shift dilaksanakan ke jam 4. Ya, harus tepat waktu. Kemudian dipimpin oleh perawat primer atau penanggung jawab pada saat itu, diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat dan sistematis, dilakukan di dekat pasien dengan volume suara yang pelan dan tegas atau tidak berisik, agar klien di sebelahnya tidak mendengar apa yang dibicarakan. Jadi jangan, Ibu, ini perawat Suster Maria, ini adalah pasien namanya ini sudah Ciamamae stadium akhir. Ya, akhirnya pasien-pasien yang lain, apalagi yang kelas 3 ya, yang misalnya perawatan 5 orang, akhirnya pasien lain mendengar. Jadi semoga Bapak Ibu yang di sini tidak ada yang seperti itu ya. Kemudian
atau mungkin yang membuat pasien ini informasi itu membuat pasien yang terkejut, jadi sebaiknya disampaikan di nurse station saja, tidak usah disampaikan di bed pasien. Oke, ada pertanyaan setelah Bapak Ibu mendengarkan materi tadi? Silakan yang belum menggunakan tokennya, masih ada kesempatan. Oke, silakan dari Bu, tunggu saya ingat dulu namanya, Bu Mihra. Ya, oke. Silakan. Baik, terima kasih pembahasannya Mbak. Saya bertanya terkait handover ini, apa saja pengalaman nurse selaku seorang dosen dan juga praktisi kesehatan terkait dengan handover ini? Apakah di lapangan itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai standar operasional prosedur seperti apa? Kemudian apa saja misalnya keterbatasan dalam handover ini atau kekurangan handover ini sehingga beberapa perawat profesional yang harusnya melakukan handover di ruangan perawatan itu akhirnya sampai di via telepon dan seterusnya. Ya, bagus, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau pengalaman saya, berhubung saya bukan saya adalah bagian akademisi, saya bukan praktisi, sehingga saya belum melakukan secara langsung. Namun selama saya masa perkuliahan profesi itu saya lakukan. Dan pengalaman saya di beberapa rumah sakit, karena saya profesi di Makassar, beberapa rumah sakit yang pernah saya praktek di sana itu memang mereka melakukan handover dengan benar. Dibandingkan yang saya lihat di beberapa rumah sakit yang ada di, mohon maaf, di Gorontalo. Jadi kadang-kala yang saya lihat pada saat saya waktu S1 yang praktek di Gorontalo itu mereka ya operan ya hanya di ini saja, hanya di nurse station, tidak sampai ke pasien. Nah kalau di luar di rumah sakit yang pernah saya praktek waktu profesi itu memang betul-betul mereka dari ada dibuka dengan doa, semua mereka berdiri, kemudian mereka menyampaikan di nurse station, kemudian ke ruangan pasien, detail. Bahkan ada juga saya praktek di rumah sakit Islam Faisal di Bandung, itu mereka memang mendoakan pasien. Jadi pada saat datang mereka mendoakan pasien terlebih dahulu sebelum menyampaikan apa saja, kemudian mereka mendoakan sebelum selesai untuk kesembuhan pasien. Jadi memang banyak cara atau metode dari setiap rumah sakit itu dalam melakukan handover ini. Nah, permasalahannya adalah dari manajemen rumah sakit kadangkala itu tidak secara merata menyampaikan atau terus meminta para perawat untuk melakukan ini dengan tepat, atau mungkin supervisinya yang kurang sehingga ya kadang-kala perawat operan ya sudah aku telepon job. Jadi tidak akan langsung melakukan secara prosedur seperti itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, sekarang saya evaluasi untuk yang tadi terakhir, ada yang bisa menyampaikan apa yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin dari definisi atau dari ya apa saja yang masih memiliki token. Jadi semua ada kesempatan untuk berbicara. Oke, dari Bu Ayun. Dari handover pengertiannya timbal terima ya, mengoperkan laporan dari shift sebelumnya ke shift lanjutan. Jadi misalnya dari dinas pagi ke dinas siang. Kemudian isi laporan, isi operannya, identitas pasien, diagnosanya, identitas pasien, keluhannya, diagnosa keperawatannya, terapinya, tindak lanjut. Pelaksanaannya dinas station dilanjutkan ke ruang. Oke, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu semua sudah mengerti ya terkait dengan handover ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas, kita akan melakukan praktek atau role play terkait dengan handover. Kemudian, nah ini untuk penugasan di rumah. Jadi silakan Bapak Ibu akan buat kasus atau laporan timbang terima seperti yang tadi yang saya contohkan. Kemudian pre-reading untuk terkait dengan SOP, tata cara timbang terima seperti apa, dan menonton video tutorial timbang terima yang sudah saya upload di Spada. Silakan Bapak Ibu cek ya, spada.ung. Oke, terakhir dari saya. Jadi sebelum kita Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang merubahnya, ya kan? Nah, ada 3 rumus perubahan, namanya 3M. Yang pertama, mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.